Apakah kalian sedang menantikan kedatangan HP 2 jutaan terbaru yang akan resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 2025? Di sini kami akan memberikan bocoran eksklusif tentang seri HP terbaru di kisaran harga 2 jutaan yang dijadwalkan tiba tahun depan. Mari simak pembahasan mendalam tentang apa saja yang ditawarkan oleh seri terbaru ini yang mungkin saja menjadi pilihan tepat untuk kebutuhan dan anggaran kalian. Yang pertama ada Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 5G hadir dengan layar OLED FHD+ 6,67 inci yang menampilkan desain flat modern dengan refresh rate 120 Hz yang responsif. Tingkat kecerahan yang maksimal mencapai 2100 nits, memastikan bahwa layar tetap jelas dan mudah dilihat bahkan di bawah sinar matahari yang terik. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra yang dibangun pada proses 4 nanometer oleh TSMC, Redmi Note 14 5G menawarkan kinerja yang efisien dan cepat. Dengan pilihan RAM 6GB, 8GB, atau 12GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Smartphone ini siap menangani tugas multitasking dengan lancar serta menyimpan sejumlah besar data tanpa kesulitan. Pada sektor fotografi, Redmi Note 14 5G dilengkapi dengan kamera utama 50MP Sony LYT600 yang memiliki OIS kamera makro 2MP. Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 16MP yang menangkap detail wajah dengan baik. Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5110 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang kedua ada Redmi Note 14 4G Series. Redmi Note 14 4G Series akhirnya bocor ke publik dengan desain render dan spesifikasi yang telah muncul di internet. Tersedia dua varian Redmi Note 14 4G dan Note 14 Pro 4G. Kedua ponsel hadir dengan layar 6,67 inci FHD+ AMOLED, mendukung refresh rate 120 Hz dan perlindungan Gorilla Glass 5. Spesifikasi Note 14 4G menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra, sementara Note 14 Pro 4G ditenagai oleh Helio G100 Ultra. Keduanya dilengkapi RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Untuk fotografi, Note 14 4G memiliki kamera utama 108MP dan 8MP ultrawide, sedangkan versi Pro memiliki kamera utama 200MP ultrawide, 8MP dan kamera depan 32MP. Lebih unggul dari versi standar yang hanya 16MP. Daya tahan baterai pada kedua varian sama dengan kapasitas 5500 mAh, namun Note 14 Pro 4G mendukung pengisian cepat 45 Watt, sementara versi standar hanya 33 Watt. Redmi Note 14 4G series menawarkan kombinasi daya dan performa yang menarik di segmen mid-range 2025 mendatang. Yang ketiga ada Infinix Note 50 series. Harga Infinix Note 50 diperkirakan berada di kisaran 2 jutaan, tidak jauh berbeda dari pendahulunya Note 40. Seri Infinix Note 50 telah tercatat dalam database GSMA sejak Oktober 2024. Model Infinix Note 50 dengan nomor model X6858 baru-baru ini mendapatkan sertifikasi dari FCC di Amerika Serikat. Smartphone ini hadir dalam varian warna hijau dan merah muda. Dilansir dari Gizmo Cina, bagian belakang ponsel ini menampilkan modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat yang terletak di sudut kiri atas. Infinix Note 50 hadir dengan beberapa fitur menarik termasuk layar AMOLED 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, ideal untuk pengalaman visual yang lancar. Untuk performa ponsel ini dilengkapi dengan chipset Helio G100 pada versi 4G, sedangkan versi Note 50 Pro 5G menggunakan chipset Dimensity 7000 series yang lebih kuat. Dari segi memori, kedua varian menawarkan kapasitas yang cukup lega dengan pilihan 8GB RAM dan 256GB penyimpanan atau 12GB RAM dan 256GB penyimpanan. Pada seri Note 50 ini, kamera utama diperkirakan akan memiliki resolusi 108MP lengkap dengan OIS serta kamera selfie beresolusi 32MP. Baterainya juga telah diperbesar dengan pilihan antara 5500 mAh atau 6000 mAh. Mendukung fast charging 45 Watt untuk Note 50 4G dan kemungkinan hingga 70 Watt untuk versi Pro.
Beberapa model dari seri Note 50 sudah terdaftar dalam sertifikasi dan dijadwalkan akan secara resmi masuk ke pasar Indonesia pada awal tahun 2025. Yang keempat ada Poco M7 Pro 5G. Poco M7 Pro 5G mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam. Dipacu oleh chipset MediaTek Dimensity 7025 fabrikasi 6 nanometer dengan pilihan RAM 6 GB atau 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Sistem kamera Poco M7 Pro 5G menampilkan sensor utama 50 megapiksel dengan OIS dan sensor kedua 2 megapiksel. Kamera depan 20 megapikselnya juga mampu menghasilkan selfie yang jernih dan menarik. Kapasitas baterai 5110 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga di India. Yang kelima ada Tecno Spark 30 Pro. Tecno Spark 30 Pro yang dijadwalkan rilis pada awal 2025 menjanjikan kemajuan signifikan dalam teknologi smartphone dengan desain yang elegan dan tahan terhadap debu serta cipratan air. Layar AMOLED yang luas dengan dukungan refresh rate 120 Hz memastikan tampilan yang halus dan responsif, sangat cocok untuk pengalaman gaming dan menonton video yang imersif. Ditenagai oleh chipset Helio G100, Tecno Spark 30 Pro menawarkan performa yang efisien dengan konfigurasi RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Dengan kamera utama 108 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel yang ideal untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video. Baterai berkapasitas 5000 mAh mendukung pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Vivo Y29 5G. Dengan layar 6,68 inci HD Plus IPS LCD yang mendukung refresh rate 90 Hz dan kecerahan maksimal hingga 1000 nits. Di dapur pacu Vivo Y29 5G didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 6300 fabrikasi 6 nanometer untuk memorinya sendiri standar 6/128 GB. 8/128 GB hingga 8/256 GB. Kamera utama 50 megapiksel bersama dengan lensa pendukung 0,08 megapiksel, sementara kamera selfie 8 megapiksel cukup untuk kebutuhan foto pribadi dan video call. Keunggulan lain dari Vivo Y29 5G adalah standar ketahanan militer yang membuatnya tahan banting, sehingga cocok untuk penggunaan dalam berbagai kondisi lingkungan. Kapasitas baterai yang besar 5500 mAh lengkap dengan dukungan pengisian cepat 44 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Realme 14X. Realme 14X dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, menjanjikan pengalaman visual yang mulus dan responsif. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 yang efisien dengan pilihan RAM 6 GB atau 8 GB serta memori internal 128 GB. Pada segmen fotografi, Realme 14X dibekali dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50 megapiksel dan sensor kedua 2 megapiksel untuk mendukung efek depth. Kamera depan 8 megapiksel menyediakan kemampuan selfie yang memadai, cocok untuk kegiatan sehari-hari. Salah satu keunggulan besar dari Realme 14X adalah kapasitas baterai 6000 mAh dukungan pengisian cepat 45 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada iQOO Z10X. iQOO Z10X diperkirakan akan menjadi tambahan terbaru yang mengesankan di pasar smartphone, menampilkan sejumlah peningkatan signifikan dibandingkan model sebelumnya. Ponsel ini dilengkapi dengan layar IPS LCD yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan responsif. Menurut rumor yang beredar, iQOO Z10X akan menggunakan chipset baru yang merupakan penerus dari Snapdragon 6 Gen 1. Chipset ini Snapdragon 6 Gen 3 dikatakan memiliki peningkatan performa yang signifikan. Bahkan setara dengan Snapdragon 7S Gen 2 yang sebelumnya digunakan pada Redmi Note 13 Pro dan Poco X6. Untuk fotografi, iQOO Z10X akan menawarkan kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 13 megapiksel, ideal untuk mengabadikan momen dengan detail yang tajam dan jernih. Selain itu, ponsel ini juga akan dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar 6500 mAh serta dukungan pengisian cepat 45 Watt.
Harganya sendiri disinyalir bakal berada di angka 2,9 jutaan. Yang terakhir ada Nubia Neo 3 GT. Nubia Neo 3 GT telah terlihat dalam sertifikasi GSMA, sebuah langkah penting menjelang peluncurannya. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh GIS Cina. Sumber yang dikenal akan keakuratannya dalam membocorkan informasi terkait gadget terbaru. Berdasarkan rumor yang beredar, smartphone ini akan dilengkapi dengan layar IPS LCD yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Untuk fotografi, Nubia Neo 3 diperkirakan akan membawa kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 16 megapiksel. Dari segi performa ada dua opsi chipset yang mungkin digunakan Unisoc T820 atau Snapdragon 6 series 5G. Memori yang ditawarkan cukup besar dengan konfigurasi 8 GB RAM dan 256 GB penyimpanan, memastikan ruang yang cukup untuk menyimpan aplikasi foto dan video tanpa kekhawatiran. Kapasitas baterai 6000 mAh yang disertai dengan dukungan pengisian cepat 45 Watt, ponsel ini akan hadir pada awal tahun 2025. Nah, itulah tadi rangkuman singkat mengenai bocoran HP 2 jutaan yang akan segera hadir di pasaran, tepatnya pada tahun 2025 mendatang.